Firman Tuhan hari ini telah diambil dari kitab Galatia pasal 1 ayat 1 sampai 10. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku, kepada jemaat-jemaat di Galatia. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Amin. 아멘. Judul khotbah hari ini adalah Injil Kristus. Diambil dari Matius, diambil dari Galatia 1 ayat 1 sampai 10. Mulai hari ini kita akan membahas tentang kitab Galatia yang merupakan surat yang ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat di kota Galatia. 4 catatan atau kesaksian tentang kehidupan Yesus dan peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan pelayanannya dimuat dalam 4 kitab pertama Perjanjian Baru. Ditulis oleh Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. Itu adalah bukti tercatat tentang kehidupan Kristus sesuai dengan nubuat dalam Perjanjian Lama. Kemudian Kisah Para Rasul mencatat perilaku para murid dan Rasul Yesus yang menerima kuasa Roh Kudus sesuai dengan firman Yesus. Dan setelah Kisah Para Rasul, kitab Galatia adalah salah satu dari 13 surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Kitab Galatia dan Roma dikenal sebagai doktrin kekristenan yang ditulis secara sistematis. Kitab Galatia sering disebut sebagai surat kebebasan dan kemerdekaan, proklamasi reformasi, deklarasi perang melawan legalisme, dan piagam besar iman Kristen. Karena kitab Galatia digunakan sebagai dasar reformasi oleh Martin Luther, sang reformator, dan karena pesan yang mendasari kitab Galatia terus menekankan kebebasan yang diberikan Kristus kepada kita, bebas dari belenggu hukum dan legalisme. Dengan kata lain, kitab Galatia lah yang menyatakan kebebasan bahwa saat kita percaya kepada Yesus Kristus, kita tidak akan lagi ditangkap dan diperbudak oleh setan. Tetapi kita akan mencapai kebebasan dan kemerdekaan mutlak sebagai anak-anak Allah. Kitab Galatia adalah surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat-jemaat di Galatia, gereja Galatia, yang dibangun Paulus selama perjalanan misinya yang pertama. Mari kita lihat di layar untuk melihat di mana Galatia berada. Jika kita melihat peta yang ditampilkan di layar, warna biru di tengah adalah Laut Mediterania, dan sudut kanan bawah adalah Yerusalem. Di atasnya adalah Damsyik, Antioquia, dan Tarsus. Rasul Paulus berasal dari Tarsus.
dan di atasnya tertulis Galatia dalam lingkaran merah. Semua wilayah ini adalah sekarang di wilayah negara Turki. Dan sini adalah wilayah Asia Kecil tempat Rasul Paulus melakukan pekerjaan misionaris. Di Galatia ada kawasan Derbe, Listra, Ikonio, Pisidia di Antioquia, dan lain-lain yang pernah saudara dengar. Jemaat-jemaat di gereja Galatia mendengar Injil untuk pertama kalinya melalui Paulus dan menerima Yesus Kristus. Namun ketika Paulus mengunjungi gereja Galatia sekali lagi, dalam perjalanan misinya yang kedua, situasinya berubah dengan sangat aneh. Selama Paulus meninggalkan gereja Galatia, guru-guru palsu Yahudi yang menyangkal kerasulan Paulus dan mengklaim keselamatan melalui penerapan hukum agama Yahudi, menyesatkan jemaat-jemaat di Galatia. Mereka tidak hanya memutarbalikkan Injil, tetapi juga memfitnah Paulus yang bersaksi tentang Injil yang benar. Maka setelah Paulus kembali ke Antioquia, ia menulis surat kepada jemaat-jemaat di Galatia untuk memulihkan Injil yang benar dari yang palsu. Secara khusus, Rasul Paulus memproklamasikan seperti ini melalui firman hari ini. Hanya satu Injil, tidak ada Injil yang lain. Hanya Injil Kristus yang merupakan Injil mutlak dapat menyelesaikan semua masalah kehidupan manusia sebagai judul khotbah hari ini. Itu berarti tidak ada Injil yang lain selain Yesus Kristus. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat memiliki jadwal waktu pertumbuhan rohani dari iman melalui menikmati kebebasan sejati yang diberikan Injil Kristus yang diberitakan selama seumur hidup Paulus melalui penerangan kitab Galatia yang akan dibahas mulai hari ini. Pokok bahasan yang pertama adalah Injil kasih karunia. Dalam ayat 1-3 dari Paulus seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku kepada jemaat-jemaat di Galatia. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus memulai kitab Galatia dengan salam. Namun, salam ini memiliki bentuk yang sangat unik, berbeda dengan salam pada umumnya. Paulus mulai suratnya ini dengan bercakap bahwa dia adalah Rasul Yesus Kristus. Paulus dengan tegas menyebut bahwa dia dipanggil oleh Tuhan untuk dijadikan rasul dan bukan dari manusia. Jemaat-jemaat di Galatia mendengar Injil untuk pertama kalinya melalui Paulus dan menjadi anak-anak Allah. Namun setelah Paulus pergi, orang-orang Yudaisme yang menuntut keselamatan melalui hukum menyesatkan jemaat-jemaat di Galatia. Para legalis tersebut yang menekankan perbuatan manusia dan hukum untuk menghancurkan dan memutarbalikkan Injil menyerang Paulus yang bersaksi tentang Injil sejati. Mereka membuat kita kehilangan inti dari Injil, bahwa kita dibenarkan oleh kasih karunia Tuhan melalui hanya iman saja, dengan berpendapat bahwa dibutuhkan lebih dari iman untuk memperoleh keselamatan. Mereka berpendapat bahwa hanya kasih karunia saja tidak cukup, iman saja tidak cukup, maka kita diperlukan perbuatan yang baik dan hasil pekerjaan. Oleh sebab itu, mereka menyerang Paulus dengan kuat,
memberitakan Injil bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman dan dibenarkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Mereka meremehkan bahwa Paulus sekedar seorang penipu yang menyebut dirinya seorang rasul. Dan sejauh yang kami tahu, tidak ada otoritas yang diberikan oleh siapapun. Ada alasan mengapa mereka menyerang Paulus dengan kuat begitu. Karena jika mereka menjadikan Paulus rasul palsu, mereka dapat berpendapat bahwa pesan Injil yang Paulus beritakan juga palsu. Ini adalah strategi cerdik setan. Oleh sebab itu, Paulus berkata jangan pernah tertipu oleh kata-kata para legalis Yahudi. Pada saat yang sama, ia mengungkapkan pertama-tama bahwa panggilannya sebagai rasul tidak disadarkan pada standar manusia manapun, tetapi sepenuhnya melalui pemilihan Allah. Ditekankan bahwa hal ini sama sekali tidak dilakukan dengan kekuatan, keinginan, dan usaha sendiri, tetapi dengan hanya oleh kasih karunia Tuhan saja. Sebenarnya sejak semula kehidupan beriman sebagai orang Kristen terjadi oleh kasih karunia. Semua proses dan akhir juga hanya oleh kasih karunia Tuhan. Jika kita mengabaikan kasih karunia tersebut, kita akan menjalani kehidupan yang humanistik atau kehidupan yang legalistik. Kasih karunia disebut dengan charis dalam bahasa Yunani. Kasih yang diterima tanpa syarat dan kasih yang diterima dengan cuma-cuma adalah kasih karunia. Injil yang kita terima adalah Injil kasih karunia. Dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 24, Rasul Paulus secara langsung mengungkapkan Injil sebagai Injil kasih karunia. Injil memuat kasih karunia Allah yang diberikan kepada kita. Secara khusus, kasih karunia Tuhan tidak diterima sebagai hasil pekerjaan atau hasil usaha kita, tetapi sebagai pemberian Allah. Dalam Efesus 2 ayat 8-9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Sehingga kita hanya perlu menerimanya dengan rasa syukur. Namun, jangan lupa bahwa meskipun Injil ini diberikan secara cuma-cuma sebagai kasih karunia, ada pengorbanan yang tidak dapat diperkirakan sampai Injil kasih karunia ini datang. Dalam ayat 4, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Paulus berbicara tentang inti Injil yang diberikan melalui pengorbanan kematian Yesus Kristus yang tak terhitung. Yang pertama adalah bahwa Yesus mati sesuai dengan kehendak Allah Bapa. Itu tidak terjadi secara kebetulan, itu terjadi dalam rencana Tuhan untuk umat manusia yang telah berdosa. Di Kejadian pasal 3, Tuhan berjanji akan mengirimkan keturunan seorang perempuan. Dalam Yesaya 7 ayat 14, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Dalam Matius 1 ayat 21-23 terungkap bahwa firman perjanjian tersebut telah digenapi.
Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak tara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yaitu berarti Allah menyertai kita. Yang kedua, firman ini menjelaskan alasan mengapa Yesus mati. Dan kita dapat menyadari bahwa itu adalah untuk membebaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini. Dengan mengorbankan tubuh sendiri, Yesus Kristus membebaskan kita dari masalah dosa. Dalam Roma 5 ayat 10, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Sebagai korban keselamatan, Yesus Kristus benar-benar meruntuhkan tembok yang tertutup karena dosa kita dan bangkit dari kematian, lalu membuka jalan yang ada pemulihan sejati untuk bertemu kembali dengan Tuhan. Yesus Kristus menjadi solusi sempurna dari hubungan antara Tuhan dan manusia yang terputus oleh peristiwa di Kejadian pasal 3. Mengiring dengan penjelasan akan inti keselamatan ini, Rasul Paulus mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan dalam ayat 5. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Kehidupan kita harus dipenuhi dengan rasa syukur dan tersentuh karena Injil kasih karunia yang telah kita terima. Betapa besar dan indahnya. Meskipun kita berada di tengah berbagai masalah dan pergumulan, bahkan dalam situasi di mana orang lain menyakiti dan menyulitkan kita, jika kita merenungkan Injil kasih karunia yang telah kita terima, hanya pengakuan, kekaguman dan luar biasa yang akan keluar dari mulut kita. Karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Jika saudara dapat mengaku seperti ini, saudara pasti akan memiliki sukacita sejati, rasa syukur sejati, dan kedamaian sejati. Inilah kekuatan yang akan menjadi sumber daya untuk menang di dunia ini. Dalam kondisi pandemi COVID-19, beberapa negara seperti Inggris, Singapura, dan Israel menerapkan kebijakan with corona yang memilih hidup berdampingan dengan virus corona dengan tingkat vaksinasi yang tinggi. Walaupun ada berbagai kekhawatiran, tetapi mereka berusaha menganggap virus corona sebagai pilek untuk menemukan kembali kehidupan sehari-hari. Pihak pemerintahan dari Korsel juga mempertimbangkan kebijakan with corona jika tingkat vaksinasi orang dewasa melebihi 80%. Alasan saya mengatakan ini adalah bahwa secara rohani, kehidupan with Kristus itu sangat penting. Itu bukan with dengan hal yang lain. Kita harus menikmati rahasia rohani selama 24 jam sehari, yaitu oneness, Immanuel, dan with Kristus saja. Ketika itu terjadi, kasih karunia tetap bersama kita. Maka kita dapat melampaui level kita di dalam situasi dan kondisi apapun. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menikmati berkat bersama dengan Yesus Kristus yang merupakan inti dari Injil selama 24 jam sehari dan mengalami jawaban 25 jam dan kekekalan.
Pokok bahasan yang kedua adalah hanya satu Injil. Dalam ayat 6 dan 7, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacuhkan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Setelah mengakhiri salamnya, Rasul Paulus langsung memulai dengan teguran yang sangat keras. Kata Paulus, beberapa jemaat di Galatia telah disesatkan oleh ajaran palsu. Dan juga mengatakan bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Di sini kata berbalik berarti mengubah objek kesetiaan seperti seorang tentara yang melarikan diri dari tempat pasukan. Faktanya tidak ada Injil lain. Itu bukan Injil. Itu hanya disamarkan sebagai Injil. Legalisme, meritokrasi, humanisme, dan formalisme yang diklaim oleh kaum Yudaisme menyamarkannya seolah-olah itu adalah Injil. Tidak mungkin ada berbagai Injil. Hanya ada satu Injil saja, melampaui segala masa dan budaya. Hanya ada Injil Kristus. Kristus adalah Injil. Karena Kristus melepaskan kita dari kutukan. Karena Kristus memerdekakan kita dari bencana. Karena Kristus membebaskan kita dari latar belakang neraka. Dan apa yang Dia beritakan kepada kita adalah Injil. Dalam ayat 8 dan 9, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang ku katakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Ini berarti bahwa tidak dapat berkompromi sedikitpun dalam Injil dan kebenaran. Bahkan dalam menghadapi kematian, tidak ada kompromi atau konsesi. Karena ini adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan jiwa. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Tidak ada jalan lain selain Yesus Kristus. Injil memiliki kemutlakan. Keselamatan hanya dapat diperoleh melalui iman kepada Yesus Kristus. Ini adalah kebenaran mutlak yang tidak akan pernah dapat diubah. Seorang pendeta yang bernama John Stott menerbitkan sebuah buku eksposisi berjudul Only One Way. Hanya satu jalan, tentang kitab Galatia. Dalam versi bahasa Korea, judul itu ditafsirkan dengan satu-satunya jalan untuk mencapai kebebasan. Satu-satunya jalan dari masalah Kejadian pasal 3 adalah Yesus Kristus. Ini adalah satu-satunya Injil. Dalam Yohanes 8 ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dalam ayat 36, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka.
Yesus Kristus yang menjadi kebenaran adalah satu-satunya jalan untuk benar-benar membebaskan hidup kita. Amin. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjadi seorang penginjil yang membebaskan jiwa-jiwa lain sambil menikmati kebebasan sejati melalui hanya Kristus dan menyadari keunikan dan memutlakan Injil Kristus saja. Sebagai kesimpulan, dalam ayat 10, jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Paulus menyimpulkan kehidupan seperti apa yang harus dijalani sebagai anak Tuhan yang telah diselamatkan melalui Kristus dan menemukan jalan keselamatan, jalan kebebasan sejati dan hidup yang kekal. Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Dalam hal ini, Paulus memiliki keinginan yang kuat untuk menjaga fakta bahwa Injil Yesus Kristus adalah satu-satunya Injil. Bahkan jika ia menerima beberapa kritik atau penganiayaan dari orang-orang. Dunia dari Kejadian pasal 3 dimanipulasi oleh sinkretisme secara rohani. Salah satu taktik favorit setan adalah penganiayaan dan mencampurkannya dengan hal lain. Musuh menaburkan benih lalang di antara gandum untuk mengubah radang. Intinya, setan menipu kita agar percaya kepada hidup yang berpusat pada manusia daripada hidup yang berpusat pada Tuhan sebagai kebenaran. Setan menipu bahwa Injil saja tidak cukup. Setan membuat kita menyalahartikan bahwa kebenaran Tuhan memerlukan pengetahuan atau sains manusia. Ini adalah strategi yang cerdik, selalu digunakan oleh 3 organisasi, yaitu Freemason, New Age, dan kelompok orang Yahudi. Jangan tertipu saudara. Dalam 2 Korintus 2 ayat 18-17, sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Dalam realitas yang kacau secara rohani, kita harus memberitakan satu-satunya Injil Yesus Kristus sebagaimana adanya, murni dan benar. Jika ketidakmurnian manusia masuk ke dalam kebenaran Tuhan, pekerjaan Roh Kudus tidak akan terjadi. Hanya Injil murni 100% yang dapat menyembuhkan jiwa, memberi kekuatan baru, dan menyebabkan perubahan di radang kita. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat dipenuhi dengan Injil kasih karunia yang merupakan hanya satu Injil Kristus. Sehingga saudara dapat menjadi murid Kristus yang memperluas kerajaan Allah dengan menyelamatkan jiwa-jiwa yang masih mengembara di dunia jahat yang sekarang ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan yang telah membukakan kembali jalan untuk bertemu dengan Tuhan kepada kami melalui hanya Kristus. Kiranya kami dapat menyadari Injil Kristus dan menikmati Injil Kristus dalam setiap langkah kehidupan kami oleh kasih karunia Tuhan. Kiranya kami dapat menjadi saksi hanya Kristus dan menjalani kehidupan yang menyaksikan hanya satu Injil selama sisa hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.